Lanjut, kita akan buat fitur untuk menghapus. Caranya adalah gampang. Kita klik di karyawan, buat satu file namanya delete apa? Delete karyawan. Delete karyawan.php. Kita selesaikan. Mana nih? Delete. Konektornya dia ada di luar, terus cek input. Kemudian buka. Buka nih di luar atau dalam? Oh, ini untuk enkripsi. Oke, kita tidak pakai buka. Oke, konektor cek input. Nama variabel, input, nama parameter. Parameternya ID karyawan. Karena nanti saat hapus dia kirim parameter yang bernama ID karyawan. ID karyawan ini kita simpan di dalam nama variabelnya. Setelah itu delete from card where ID karyawan like nama variabelnya. Kembali ke selesai. Selanjutnya di bagian karyawan, mana karyawan? Kita tambahkan di bagian hapus, dia kirim parameter. Ini delete karyawan dot tanda tanya, dia kirim parameter apa? ID ID karyawan sama dengan dikirim ID-nya. Mana ID-nya? Ini. Ya toh? Diletakkan di sini. Coba kita jalankan di karyawan. Saya klik hapus. Nah, dia delete karyawan, ID karyawan 1, ID karyawan 2. Kita klik hapus. Nah, ini hapus yang paling bawah. Nah, sudah terhapus. Untuk delete karyawan ini kita harus kuncikan dia. Dia harus dikunci. Takutnya nanti orang buka filenya dia langsung hapus. Jadi kita coba lihat ya. Nah, ini. Kita ambil sessionnya ini. Kita kunci juga di delete. Nah, di update semuanya. Nanti sebentar terakhir saja ini. Kita buat habis dulu baru kita kunci di akhir. Sekarang kita buat apa lagi nih? Delete karyawan, delete apa lagi? Delete. Ini. Oke. Di pelanggan ini tinggal ganti ID. Delete from pelanggan. Where ID pelanggan. Begini kan? Oke, kita menuju ke pelanggan di bagian hapus. Ketik. Terus sama dengan kalian pakai ketik. Oke, kita testing dulu yang pelanggan. Kita tambah satu saja. Klik simpan. Ini yang kita hapus. Bisa. Selanjutnya kita di jenis delete jenis cucian.php. Kita save yang mana ini?
Salah, kita save di pelanggan. Yang ini. Fast. Delete jenis cucian. Save. Kemudian kita ganti di ID. Ayo jawab dulu, jangan ngantuk. ID jenis cucian. Jenis where ID cucian. ID jenis cucian adalah jenis cucian, where ID jenis cucian. Ini kembali ke kita ke jenis cucian apa yang dia kirim. Jalan. Sama dengan ID jenis cucian sama dengan copy. Nah, jenis cucian ini kita hapus yang mana? Kita tambah satu. Oh. Ini RW simpan. Hapus. Kayak terhapus kan? Ya ini saya copy paste, saya malas apalagi ketik. Pasti kalian lebih malas lagi. Kita hapus berikutnya. Apa tadi ini? Delete tidak fokus. Transaksi. Boleh. Boleh. ID transaksi, delete from transaksi. Betul ini. Delete transaksi, ID transaksi, location transaksi. Terus kita menuju ke transaksi di bagian sini. Begini. Terus ID transaksi sama dengan oke. Kita testing lagi. Ini sudah benar-benar menjenuhkan. Hapus yang ini. Ini kan? Perhatikan, kalau dia hapus langsung dari sini, berarti dia hapusnya di dua tabel. Di tabel transaksi dengan tabel detailnya. Berarti kita buat lagi. Di bagian detail. Nah ini tambah satu lagi toh. Kita copy. Delete from. Where ID transaksi like nama variabel. Sudah, tinggal tambahkan. ID delete from detail transaksi, where ID transaksi toh. Kan di detail ada ID transaksi kan? Dihapus yang ID transaksi sekian. Coba kita tes dulu, kita lihat di database di mana tadi? Tanesip.
Tanesib di transaksi, kita hapus transaksi nomor. Transaksi tadi ada 5 kah? Transaksi nomor 5, coba kita lihat detail transaksi 5 ada? Ada kan? Nah ini ada 2, ada 1, 2, 3, 4. Yang nomor 5 ini ada 4. Sekarang coba kita hapus, dia benar-benar terhapus atau tidak. Hapus yang nomor 5. Ini kan? Ini yang nomor 5 atau yang mana? Oh, kita cek dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya ini. Maksudnya kita cek di sini 4 itu yang 1, 2, 3, 4 betul. Sekarang kita hapus. Kembali dulu data transaksi. Kita hapus. Setelah hapus ini, udah kita cek dulu. Di data transaksi nomor 5 harusnya hilang. Udah ya. Kemudian di transaksi yang nomor 5 sudah tidak ada lagi. Nah, berarti kalau di transaksi dia hapusnya dua-dua. Kalau di detail transaksi dia hapusnya satu-satu. Transaksi sudah. Sekarang kita lanjut ke detail. File, delete, detail, transaksi.php. Ini yang mana yang kita hapus? Yang atas, transaksi tidak perlu kan? Nah, dia delete from detail transaksi where ID detail transaksi. Ini ID detail transaksi. Ini mana yang salah? Transaksi. Betul. Kita ke detail. Mana detail? Oke. Di sini delete detail transaksi. .php terus dia kirim ID transaksi sama dengan dia ambil apa? ID begini. Kita tes. Sudah di save kah? Sudah. Detail transaksi coba kita tambah. Kemeja beratnya 23. Terus serbet 10. Terus boneka 5. Kita hapus yang 1500. Error. Salahnya di mana? Di detail transaksi.php. Nah, ini di detail transaksi.php ini tidak ada parameter yang dikirim kembali. Tapi dia terhapus di sini. Coba kita kembali di data transaksi. Tadi yang mana? Yang bawah sini. 2 kan? Coba kita tambah serbet. Nah, kita hapus. Dia ada kan? Terus kita kalau kembali, dia terhapus kan? Tapi errornya apa tadi? Coba kita lihat pesan errornya. Ini kan, ini key-nya sama dengan 4. Selanjutnya saat diklik hapus, dia akan kembali ke depan. Jangan sampai directnya ini keliru. Di delete detail transaksi ini. Location detail transaksi.php. Betul kan? Oh, dia harus kirim balik parameter ID transaksi. Tanda tanya ID
Transaksi. ID transaksi sama dengan apa? Sama dengan variabel get. Variabel kita tidak boleh letakkan di sini. Di bagian sini variabel variabel apa? Bebas namanya. Variabel gelap misalkan. Sama dengan ini kasih nama dengan apa tadi? ID bukan ID gelap. Apa tadi namanya? Nah masalahnya begini. Dia mengirim ID detail transaksi. Ya kan? Pada saat balik, masalah kalian lihat posisi di sini. Kita lihat. Dia kan posisinya di sini, key sama dengan transaksi, kita klik. Nah, dia key sama dengan 4. Key sama dengan 4 artinya dia ID transaksi toh. Variabel key sama dengan 4. Jadi, setelah kita klik hapus, maka dia kembali ke halaman ini, dia kirim parameter key juga. Nah, berarti saat kita klik hapus, nah kalian lihat di sini, dia hapus, dia kirim apa nih? ID transaksi sama dengan 15. Nah, dia tidak hanya mengirim ID transaksi, tapi dia kirim juga, tidak hanya mengirim ID detail transaksi, tapi dia kirim juga ID transaksi. Dia harus kirim dua parameter supaya dia kembalikan lagi toh. Jadi dia kirim juga satunya lagi n, kan pakai n kan dia. Pakai ini kok. Saya juga lupa. ID dia kirim key kan nilainya. Key sama dengan dia kirim ID ini di tabel apa ini? Sabar, Ctrl Z. Dia kirim dari depan sini dulu. Dari detail betul. Dari detail sini kan saat dijalankan dia hanya kirim satu parameter yaitu parameter ID detail transaksi. Dia harus kirim satu lagi. N. Dia kirim key. Key itu kan ID transaksi toh. Nah, dia kirim key sama dengan dia kirim ID transaksi. Copy lagi ini. Diletakkan di belakang. Nah, dia kirim ID transaksi. Oke, jadi ini parameter dikirim dua. Dikirim ID detail transaksi dan dikirim key. Jadi, coba kita lihat saat dijalankan ini. Kalian lihat bagian ini. Saat saya sentuh yang ini, nah. Dia kirim parameternya dua. Dia kirim ID detail transaksi dan dia kirim key sama dengan 4. Nah, dia kirimnya dua di bagian ini. Jadi saat kita klik hapus, maka dia mengirim parameter ke tabel delete transaksi ini ada dua. Jadi satunya itu detail transaksi, ID detail transaksi. Satunya adalah key toh. Key kan yang dikirim dari depan ada dua. Dikirim dari depan tadi ini. Ada, lihat di pojok kiri bawah di bagian ini. Nah, itu ada hapus lagi. Nah, ini ada ID detail transaksi 13 dengan key sama dengan 4. Nah, terus saat kita klik dia pindah ke sebelah. Di detail transaksi dia tangkapnya dua, dia tangkap ID detail transaksi dan dia tangkap key. Berarti delete from detail transaksi where ID detail transaksi. Dia hapusnya berdasarkan ID detail transaksi. Tapi setelah hapus dia kembalikan ke depannya itu dia kembalikan nilai key toh. Dia kembalikan nilai key. Key sama dengan variabel gelap. Nah, dia kembalikan. Sekarang coba kita testing dulu. Kita hapus satu ini, klik. Nah, dia terhapus. Dia kirim kembali key sama dengan 4.
Kalau kita tidak kirim balik nilai key, maka dia akan error karena dia tidak kenal nilai key-nya. Mengerti? Itulah data transaksi. Karena saat kita buka detail kan dia defaultnya ada key. Jadi pada saat kita mau delete, kita kirim nilai key juga. Key yang merupakan ID transaksi dikembalikan, yang nilai key juga dikembalikan. Itu untuk hapus. Nah, jadi untuk hapus sudah semua atau masih ada yang belum? Data karyawan tadi sudah kan? Pelanggan, jenis cucian, transaksi sudah kita balikan. Berarti untuk hapusnya sudah. Oke. Saya tambahkan lagi untuk lagi 15 menit. Kita tambahkan gambar. Jadi kayak gambar itu yang saya biasa pakai di Si Amir. Nah, saya hapus buang. Kita pakai ini. Undraw nih. Kalian klik di undraw.co.illustration. Nah, nanti di situ ada banyak gambar yang kalian lihat. Kalian bisa pilih di jenis-jenisnya. Kemudian nanti kalian download, ada dua pilihan download, SVG dan PNG. Kalian download dari SVG. Setelah terdownload, kalian konversi dia ke PNG. Kenapa tidak bisa langsung PNG? Nah, nanti backgroundnya jadi warna putih. Kalau SVG dia transparan, lalu kita convert manual, nanti dia jadi. Nah, ini skripnya yang ini. Kalian bisa lihat, tapi ini lagi offline. Jadi saya sudah download dan sudah menyimpannya di mana? Di htdocs, terus di Tanesip. Nah, di sini sudah ada gambar yang namanya login.png. Jadi kita tinggal meletakkannya di halaman yang mana? Ini toh, di bagian atas login karyawan, halaman login.php. Tekan di bawah sini. Bagaimana cara menambahkan gambar? IMG terus SR C terus titik-titik garing dia ada di luar. Login.png. Begitu kan? Coba kita lihat dia kebesaran. Kecilnya kita pakai apa? Nah, supaya pas kita pakai row. Row terus apa? Di mana? Kita letakkan di sini. Terus kita cukup ambil satu kolom. Satu kolom ini lebarnya 12, kita pakai 6. Kemudian ini kita letakkan di dalam sini. Supaya dia respon. Letakkan di sini. Ini nilainya. Tidak ada pergerakan. Jadi ini kan berapa? 2. Aneh ini. Oh ya, kita pakai. Dia maunya tetap besar terus. Saya mau kecil. Width apa? 100%. Nah, berapa? 10. Oke. Dia ada kayak mau yang tengah, kiri, kanan? Tengah. Kita tambahkan MX garis datar auto.
Hmm. Oke, jadi nanti kalian bisa tambahkan gambar-gambar yang lain di undraw.co. Ada pilihan, pilih menu-menu. Kalau mau ganti-ganti warna, tinggal klik di kotak pelet warna tuh, pilih-pilih warnanya. Banyak sekali gambar di situ. Kalau mau cari gambar sesuai tema, ketikkan di kata kunci di searching, masukkan kata kunci misalkan warning, pakai bahasa Inggris, jangan bahasa Kupang. Nah ini contohnya. Ternyata saya ada buka tadi. Andraw.co nanti muncul seperti ini. Banyak tuh, ini lebih tepatnya untuk buat user interface toh, kayak icon-iconnya. Kalian tinggal ketikkan kata kunci di sini, mau kata kuncinya seperti apa. Lalu di sini kalian bisa pilih warna sesuai keinginan, mau tampilannya warna apa. Kayak begitu. Terus di sini illustration, banyaklah, nanti kalian download di sini. Sampai mana kita? Jadi hasilnya seperti ini. Tadi ada rekam atau tidak? Oke.